Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Ainul Yakin, masjid kita tercinta Universitas Islam Malang yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita sampai hari ini, terutama yang sangat sensitif soal karunia Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesehatan yang kita miliki hari ini. Kesehatan yang sesungguhnya sudah mahal, di hari-hari terakhir ini tampak terasa sangat mahal. Oleh karena itulah saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk dengan sungguh-sungguh menyampaikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi nikmat yang lebih banyak, diberi karunia yang lebih banyak di masa-masa yang akan datang. Setidaknya kesehatan yang kita miliki ini bisa kita pertahankan. Yang salah satu ikhtiar empirik kita, saya mengajak dari mimbar ini untuk bagaimana kita hidup senang dan berbahagia. Kata beberapa dokter, imunitas kita itu salah satunya tergantung pada bagaimana kita mempersepsi hidup kita. Dan salah satu yang sangat penting adalah bagaimana kita itu hidup senang dan bahagia seperti apapun keadaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan membahas topik yang diamanatkan kepada saya tentang problematika penanaman nilai-nilai Islam pada diri individu, pada diri anak, dan pada diri kita semua. Sebulan yang lalu saya sudah sampaikan, saya membaca sebuah penelitian tentang hal-hal yang terkait dengan problem masalah bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam itu kepada anak. Setelah didaftar, saya berjanji untuk menyampaikan dua yang pertama. Yang bulan lalu salah satu faktor penting masalah bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam itu oleh karena adanya disharmoni antara sumber-sumber transformasi nilai-nilai Islam. Waktu itu saya contohkan banyak anak yang kapasitas intelektualnya, kapasitas pikiran dan perasaannya tidak sanggup mengakomodasi terhadap fenomena yang ada di sekitarnya tentang nilai-nilai agama dari satu sumber dengan sumber yang lain, dari sumber tempat satu dari sumber tempat yang lain. Di sekolah diberitahu begini, di sekolah diajari begini, di rumah diajari begitu, di rumah diajari begitu, di lingkungan masyarakatnya diajari antara begitu dan begini. Lalu itu ada menjadikan anak individu itu menjadi tidak fokus bagaimana seharusnya menerapkan nilai-nilai Islam yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang disyariatkan pada kita. Itu yang lalu. Yang kedua, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi, untuk memverifikasi sejauh mana ini benar. Faktor yang sangat penting di dalam menanamkan nilai-nilai Islam itu adalah
kesalahan strategi, kesalahan metodologi bagaimana nilai-nilai Islam itu ditanamkan kepada anak, kepada individu, tentu kepada kita sekalian. Apa yang dimaksud salah strategi? Karena Islam, agama, tentu ini tidak untuk semua orang, tetapi ini dirasakan, dialami oleh banyak pihak, bahwa Islam itu diperkenalkan pada anak, Islam itu diperkenalkan pada individu, lebih bersifat teoritik, verbalistik. Apa akibatnya? Karena sesungguhnya saya kira Bapak Ibu jamaah sekalian sudah sangat memahami bahwa Islam itu adalah satu sistem, itu kalau bahasa matematik. Islam itu sesungguhnya adalah satu sistem yang sangat lengkap untuk kebutuhan manusia A sampai Z. Sejak lahir sampai mati, bahkan setelah mati Islam sudah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Sehingga ketika Islam dipisah-pisah, di kotak-kotak menarasikannya kepada anak, kepada individu, akan menimbulkan persoalan. Jadi Islam itu tidak hanya sistem keyakinan, Islam itu tidak hanya sistem ritual, tetapi Islam itu juga sistem sosial, juga sistem moral, juga sistem perilaku. Nah, mengapa yang tadi saya sebut sebagai masalah? Karena di banyak kesempatan Islam ini dinarasikan, diperkenalkan pada anak lebih pada hal-hal yang sifatnya tekstual, dan itu merupakan bagian dari proses menuju ritual-ritual yang biasa. Sehingga dengan demikian ada saat di mana terputus dari apa yang dipahami oleh anak dengan apa yang bisa dilakukan. Saya selalu meminjam istilah yang dipakai Pak Al-Maghfurullah, Pak Kiai Tolha. Kita ini sebenarnya problem yang sangat laten, sangat lama, bahwa betapa jarak kita itu sangat jauh antara pengetahuan beragama kita dengan pengalaman beragama kita. Dan ini saya kira salah satu sebab bagaimana menanamkan Islam itu secara verbalistik tadi. Sudah merah lampunya. Saya sebenarnya mau sekedar cerita bahwa waktu MI begitu hafalnya kalau saya diajari wal malakul ladzi billah abi wa la aqlana subhanallahi nomalhum dan seterusnya. Itu sampai gede karena memang tidak mondok ya. Jadi mungkin itu salahnya, mungkin itu bagian saya ini sebenarnya contoh masalah sebenarnya. Sehingga itu kemudian tidak nyambung dengan bagaimana pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu apa harapannya melalui kajian singkat ini, kita berharap terutama kita ini di dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi, lebih spesifik lagi Pak Hasan dan seluruh rombongannya dan Pak Faiz seluruh rombongannya itu yang paling banyak berkontribusi untuk mencetak para guru yang bertanggung jawab bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam itu untuk memperbaiki dari kesalahan-kesalahan tanda petik kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, sehingga menjadikan Islam itu sebagai sistem lengkap, mengenalkan Islam itu harus dari A sampai Z itu secara simultan dan paralel, tidak boleh dipisah-pisah, sehingga jarak antara pengetahuan beragama kita dan pengalaman beragama kita itu berhimpit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf maksimum sudah selisih 2 menit dari yang diminta. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naibin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina wa limasayyihina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان